Baik, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat sepelayanan, pimpinan, kita akan mulaikan acara kita di malam hari ini. Terlebih dahulu, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita mulaikan acara pendalaman sekolah sahabat kita malam hari ini. Untuk lagu buka akan dipimpin oleh tim multimedia. Disilakan. Tuhan selalu pimpin aku pada jalan yang lurus. Bagaimana boleh aku sangkal Tuhan yang tulus? Damai surga hidup suci oleh iman padamu. Penghiburan dalam susah karena Yesus sertaku. Penghiburan dalam susah karena Yesus sertaku. Baik, untuk doa buka, Pendeta Prayitno. Kalau belum ada, minta kesediaan dari Pendeta Oscar Samudro. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Tuhan, Engkau amat baik, Allah yang maha pengasih dan juga penyayang. Kami boleh bertemu lewat media Zoom ini semua oleh karena kasih dan cinta Tuhan. Di malam hari ini kami butuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan bersama kami, terlebih khusus pemateri. Biarlah setiap firman yang akan disampaikan akan menjadi berkat bagi kami, terlebih khusus dalam pelayanan. Pimpin kami di dalam pendalaman sekolah sahabat pada malam hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Selanjutnya kami serahkan kepada Pendeta Suneis Tandidio untuk perkenalan narasumber kita di malam hari ini. Disilakan pimpinan. Terima kasih Pendeta Gledi Mewo. Teman-teman pendeta, Pendeta Gledi Mewo melayani sebagai Sekretaris Asosiasi Kependetaan untuk daerah Conference Manado dan Maluku Utara. Dan pada saat ini yang akan menjadi narasumber kita adalah Pendeta Alan Pasuhuk. Pendeta Alan Pasuhuk melayani sebagai dosen atau profesor untuk sistematik teologi di Adventist Theological Seminary di Adventist International Institute of Advanced Studies, yaitu di AIAS. Nah, beliau sudah sangat berpengalaman, dosen di Universitas Kelabat. Saya tahu banyak muridnya di dalam grup ini pada saat ini. Dan tidak berlama-lama, karena kita sudah perkenalkan beliau pada perjumpaan sebelumnya, kita serahkan waktu selanjutnya kepada moderator untuk memandu pendalaman sekolah sahabat, di mana narasumber kita adalah Pendeta Dr. Alan Pasuhuk. Terima kasih Pendeta Suneis untuk perkenalan pembicaranya. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator kita malam hari ini untuk memimpin jalannya acara. Pendeta Prayitno.
Untuk waktu dan kesempatan ini kami serahkan kepada Pendeta Alan Pasuhuk. Selamat malam, rekan-rekan pelayan Tuhan, Selamat malam, dimanapun saudara Sir. berada. Senang sekali malam ini kita boleh bersama-sama untuk mendalami pelajaran Sekolah Sahabat. Pelajaran kita, judulnya waktu saya lihat, jadi pergumulan juga bagi saya waktu membahas ini. Judulnya adalah kesombongan versus kerendahan hati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih kami boleh bersama-sama lewat media Zoom pada malam ini, bersama dengan hamba-hamba Tuhan, para pelayan dalam pelayanan dimanapun berada, di uni, di daerah, di conference, di jemaat-jemaat. Tolonglah kami Tuhan pada saat kami mendalami pelajaran sekolah sahabat ini. Tolonglah kami untuk dapat melihat diri, mengevaluasi diri kami. Tolonglah kami untuk menjadi pelayan-Mu yang rendah hati, yang mengutamakan Tuhan. Bantu kami agar boleh mendapatkan pelajaran-pelajaran yang bermanfaat, yang boleh menolong kami nanti pada sahabat kami akan bagikan itu kepada jemaat-jemaat. Tetapi tolonglah kami, agar sebelum kami bagikan itu, kami boleh hidupkan pelajaran ini di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Izinkan saya untuk share screen dulu ya. Boleh? Bisa kelihatan? Boleh kelihatan, Sir. Oke. Terima kasih. Judulnya adalah kesombongan versus kerendahan hati. Di pelajaran sekolah sahabat ini, memang pergumulan, saudara-saudara, kalau orang mau bahas ini, dimanapun orang berada, sangat pergumulan. Karena yang evaluasi orang itu orang lain. Yang evaluasi kita, seringkali cara kita mengevaluasi diri itu berbeda dengan cara orang lain mengevaluasi kita. Penilaian kita terhadap diri sendiri ini seringkali berbeda dengan orang lain mengevaluasi kita. Dan seringkali cenderung kita melihat orang lain. Tapi melalui pelajaran sekolah sahabat ini, kita akan melihat yang paling utama kita evaluasi dulu kita punya diri. Bagaimana hidup kita, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana keadaan kita. Di pelajaran hari ini, di bagian pendahuluan, disebut kesombongan. Pekan ini kita akan mempelajari dampak kesombongan terhadap hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama. Kita juga akan melihat bagaimana apa yang diajarkan Alkitab tentang kerendahan hati di hadapan orang lain. Dan tentu saja di hadapan Allah. Ini pelajaran sekolah sahabat. Garis pelajarannya ada pendahuluan di sahabat petang, cengkeraman erat kesombongan di hari Minggu, kenalilah diri Anda hari Senin, Musa, hamba yang rendah hati Selasa, pelanggaran terbesar Rabu, pandanglah dia hari Kamis, dan pendalaman hari Jumat. Kelihatannya kalau melihat ini garis besar pelajaran ini, dia dari bawah sampai pada puncak. Karena puncaknya adalah solusinya adalah pandanglah dia. Pandanglah dia, pandanglah Yesus. Saya mulai dulu dengan kata pride, kata sombong menurut Seventh Adventist Bible Dictionary. Kesombongan, rasa percaya diri yang berlebihan, membuat pemilik buta terhadap kelemahan dan bahaya, serta membuka jalan bagi penghinaan dan kehancuran. Amsal 11 ayat 2, 16 ayat 18, 29 ayat 23. Ini adalah salah satu sikap yang dibenci Allah. Ada 7 dosa yang dibenci Allah, salah satu adalah sombong. Kesombongan berkontribusi pada kejatuhan bangsa-bangsa kuno. Yohanes menyebutkan keangkuhan hidup sebagai kesombongan dunia yang akan segera lenyap.
Dalam 1 Korintus 15 ayat 31 disebut kata kebanggaan, sangat memegahkan, digunakan untuk perasaan senang dan puas yang sah. Agustin mengatakan, Agustin menganggap kesombongan sebagai dosa paling mendasar dan percaya bahwa itu adalah akar dari kejatuhan Adam di Taman Eden. Kalau Agustin katakan ini kalau Agustin mengatakan kesombongan adalah dosa paling mendasar dan percaya adalah akar dari kejatuhan Adam dan Hawa, Ellen White lebih hebat lagi. Ellen White mengatakan setan jatuh karena ambisinya untuk setara dengan Allah. Ia ingin masuk ke dalam rencana dan maksud ilahi yang darinya ia terhalang oleh ketidakmampuannya sendiri sebagai makhluk ciptaan untuk memahami kebijaksanaan Dia yang tidak terbatas. Kesombongan dan ambisi inilah yang menyebabkan pemberontakannya, dan dengan cara yang sama ia berusaha untuk menyebabkan kehancuran manusia. Kalau Agustin mengatakan orang tua kita yang pertama Adam dan Hawa, dosa mereka dimulai dengan kesombongan, Ellen White justru mengatakan dosa pertama di alam semesta yang dimulaikan di sorga oleh setan itu karena kesombongan dan ambisinya. Kesombongan dan ambisinya. Ada 3 jenis pride. Ada 3 jenis pride. Yang pertama itu pride of power. Kesombongan kekuasaan. Pride of power. Yang kedua pride of knowledge. Kesombongan intelektual. Yang ketiga pride of virtue. Kesombongan moral. Seringkali orang katakan, ada kalau mau sombong akang. Pride of power, kesombongan kekuasaan terjadi ketika ego manusia menganggap dirinya sangat mampu, merasa diri aman, serta menolak untuk bergantung pada orang lain. Dia merasa dia sudah hebat dalam segala-galanya. That is pride of power. Merasa karena memiliki kekuasaan, maka dia menjadi sombong, tidak mau bergantung pada orang lain, merasa bahwa dia di atas segala-galanya. Yang kedua, pride of knowledge. Kesombongan intelektual. Kesombongan intelektual. Kesombongan intelektual adalah orang yang mengakui atau merasa atau berpura-pura memiliki pengetahuan yang besar. Pengetahuan yang hanya dia sendiri yang tahu. Padahal yang dimilikinya hanyalah pengetahuan yang terbatas dari sudut pandang tertentu. Itu pride of knowledge. Yang ketiga itu adalah pride of virtue. Kesombongan moral. Kesombongan moral terwujud dalam penilaian yang merasa diri paling benar, di mana orang yang sombong menghakimi orang lain karena gagal memenuhi standar yang mereka tetapkan. Pride of virtue, kesombongan moral. Ellen White mengatakan, kesombongan hati adalah sifat yang berbahaya. Kesombongan mendahului kehancuran. Hal ini berlaku di dalam keluarga, di dalam gereja, dan kepada satu bangsa. Kesombongan hati adalah sifat yang berbahaya, fearful trait of character. Kesombongan mendahului kehancuran. Dan hal ini terjadi di dalam keluarga, di dalam jemaat atau dalam gereja, dan kepada satu bangsa. Kemudian, Ellen White juga mengatakan dalam Prophet King halaman 60, whenever pride and ambition are indulged, setiap kali kesombongan dan ambisi dibiarkan berkembang, hidup menjadi ternoda. Sebab kesombongan yang merasa tak membutuhkan apapun menutup hati terhadap berkat-berkat tak terhingga dari sorga. Saya kembali lagi ke garis besar pelajaran. Pendahuluan, cengkraman erat kesombongan, kenalilah diri Anda sendiri,
Musa, hamba yang rendah hati, di bagian pertama, cengkraman erat kesombongan. Bagian kedua, bagian kedua ini cengkraman erat kesombongan, dia berbicara tentang masalah yang dihadapi oleh semua orang. Yang ketiga, kenalilah diri Anda, mengevaluasi diri. Yang keempat, contoh orang yang rendah hati dalam Alkitab. Kemudian kelima, dosa terbesar yang pernah disebutkan oleh Yesus. Kemudian keenam, dikasih solusinya, bagaimana untuk solusi. Dan yang ketujuh, pendalaman. Itu hari Jumat, pendalaman. Cengkraman erat kesombongan di hari Minggu. Kesombongan adalah masalah semua orang. Kesombongan adalah masalah semua orang karena kita orang berdosa. Kesombongan adalah masalah semua orang, tidak terkecuali. Kesombongan adalah masalah semua orang. Tadi saya sudah katakan ada 3 jenis kesombongan. Pride of power, itu yang pertama. Kesombongan moral. Dan yang ketiga tadi adalah kesombongan kekuasaan, kesombongan knowledge, dan kesombongan moral. Pada saat kita punya jabatan, seringkali jabatan ini membuat kita menjadi sombong. Pada saat kita memiliki pengetahuan, pengetahuan seringkali membuat kita menjadi sombong. Dan seringkali juga kita bersembunyi pada perilaku moral yang sebenarnya dalam perilaku ini sebenarnya kita menyimpan sesuatu kesombongan di dalam diri kita. Kesombongan adalah masalah semua orang. Kesombongan adalah masalah semua orang. 1 Yohanes 3, 15-17, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, berasal dari si jahat. Kenapa jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya? Jawabannya di ayat 17. Dan dunia ini lenyap dengan keinginannya. Saudara-saudara, sekarang orang ada di dunia. Hati-hati dengan kesombongan. Orang ada di dunia ini akan lenyap. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Keinginan dunia akan lenyap. Apabila kita mengasihi dunia, dunia ini akan lenyap. Dunia ini lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Mau pilih, ingin dunia atau melakukan kehendak Allah. Orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selamanya. Kemudian di pelajaran ini juga diberikan keterangan tentang dosa yang pertama dimulaikan di sorga, yang didasarkan pada Yeskiel 28 dan Yesaya pasal 14. Bicara tentang kejahatan yang pertama dari kerub yang jatuh. Kerub yang jatuh. Saya suka keterangan yang ada di dalam Andrews Bible Commentary halaman 937 dan 938. Dalam kedua bagian Alkitab ini, di Yeskiel 28 dan Yesaya pasal 14, perbuatan dua raja duniawi, yaitu Raja Tirus dan Raja Babel, digambarkan dengan menggunakan metafora kejatuhan seorang kerub yang agung. Dan di bagian ini kita menemukan asal mula konflik kosmik. Seperti yang saya sudah bacakan di pertama, bahwa Ellen White mengatakan dosa yang pertama terjadi di sorga itu adalah karena kesombongan dan ambisi dari setan. Mari kita lihat beberapa keterangan yang ditulis dalam Andrews Bible Commentary halaman 937 dan 938. Yang pertama diterangkan tentang heavenly creature, makhluk sorgawi. Kerub, makhluk. Kalau bicara makhluk itu berarti ciptaan, creature, ciptaan. Kerub bukanlah makhluk yang berdiri sendiri, melainkan makhluk ciptaan, berdasarkan Yeskiel 28 ayat 15. Hal ini penting ketika kita membahas sifat kejahatan itu sendiri. Pertama,
Hal ini menunjukkan bahwa dosa dan kejahatan bukanlah fenomena abadi dan paralel yang hidup berdampingan dengan Allah. Karena ada yang mengatakan dosa itu adalah sesuatu yang memang sudah sama-sama dengan Allah dari sananya, dari zaman kekekalan. Tidak. Dosa ini bukanlah fenomena yang abadi dan paralel yang hidup berdampingan dengan Allah sebagai sumber kebaikan. Yang kedua, hal ini menunjukkan juga bahwa kejahatan tidak berasal dari Allah, melainkan dari salah satu makhluk ciptaannya, creature, heavenly creature, makhluk ciptaan. Tuhan tidak bertanggung jawab atas dosa karena makhluk ciptaan ini, karena kebebasan memilih yang Tuhan berikan kepada makhluk ciptaan ini, maka mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Yang ketiga, fakta bahwa kerub adalah makhluk ciptaan berbicara tentang keterbatasannya, keberadaannya dapat dan akan berakhir. Jadi yang pertama, dosa ini dimulaikan dari heavenly creature, makhluk ciptaan, makhluk ciptaan, makhluk ciptaan. Yang kedua, dia adalah kerub pelindung, kerub yang menudungi. Gagasan tentang kerub yang menudungi ditemukan di kemah suci tempat yang maha kudus. Disebutkan tentang dua kerub emas yang ditempatkan di masing-masing penutup tabut perjanjian dan menghadap ke tempat di mana kemuliaan Allah dinyatakan. Keluaran 25 ayat 20. Mereka mewakili makhluk surgawi yang menyembah Allah di bait suci surgawi. Kerub hidup dalam Yeskiel adalah yang berada paling dekat dengan Allah. Oleh karena itu, ia pasti berpengaruh di antara para malaikat. Posisi kehormatan ini telah diberikan kepadanya oleh Allah. Bahasa dalam buku Yeskiel 28 ayat 14 diterjemahkan sebagai, Aku telah menetapkan, aku telah menunjukmu. Ia tampaknya telah menjalankan posisi kepemimpinan yang penting. Yang ketiga, kerub ini tak bercela pada saat diciptakan. Tuhan menggambarkan kerub ini sebagai sosok yang sempurna dalam segala hal sejak hari diciptakan. Ketika Tuhan menciptakannya, tidak ada yang salah di dalamnya. Kata Ibrani gunakan adalah tamim, sempurna. Merujuk kepada seseorang yang sempurna yang Tuhan kehendaki. Melalui kehendakannya, kerub tersebut berkontribusi pada pemeliharaan ketertiban di dalam kosmos. Ini adalah sesuatu yang Tuhan sendiri lakukan karena jalannya sempurna. Ketika diterapkan pada manusia, kata tamim menunjukkan seseorang yang berjalan menurut hukum Tuhan dan yang karenanya memiliki akses ke tempat kediaman Tuhan. Inilah orang yang melakukan apa yang benar. Setidaknya yang dapat kita katakan tentang kesempurnaan kerub adalah bahwa ia hidup dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan. Dengan kata lain, ada keharmonisan yang sempurna antara dia dan Tuhan, sehingga disebut kerub yang tak bercela. Yang ketiga, kejahatan dalam diri kerub. Asal-usul kejahatan akan tetap menjadi misteri karena tidak ada alasan mengapa kejahatan itu muncul. Kerub itu sempurna dalam perilakunya sampai dosa ditemukan dalam dirinya. Ayat Alkitab menjelaskan bahwa Allah menciptakan kerub yang tidak bercela. Tetapi Allah tidak memikul tanggung jawab atas kejahatannya sebab fenomena yang tidak terduga ditemukan di dalam dirinya. Ini bukanlah cara Allah menciptakannya. Kata kerja yang digunakan ditemukan sering digunakan dalam konteks hukum yang menunjukkan bahwa apa yang ditemukan adalah hasil dari proses peradilan. Di sini tersirat bahwa perilaku aneh kerub itu diperiksa secara hukum dan ditemukan bahwa perilakunya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan darinya. Ia mengganggu keharmonisan sorga. Proses peradilan menetapkan bahwa ada kejahatan dalam dirinya. Kejahatan menjadi watak alaminya. Kemudian yang kelima, hati yang angkuh. Sesuatu yang aneh terjadi dalam batin atau dalam diri kerub ini. Sesuatu yang berkaitan dengan kesombongan. Ini adalah keinginan untuk menjadi tinggi dan mulia. Untuk melihat diri sendiri sebagai lebih baik dan lebih unggul dari orang lain. Ia mencoba membenarkan pengalaman ini dengan mengingat kecantikan dan kemegahannya. Karena kesombongannya, kebijaksanaan kerub itu rusak atau hancur secara permanen.
Tetapi di balik semua ini, ada kerinduan yang lebih dalam di hati kerub. Ia ingin menjadi seperti Allah. Yesaya 14 ayat 13. Inilah yang dimaksud ketika ayat Alkitab mengatakan bahwa kerub itu ingin dimuliakan, ingin ditinggikan. Konflik terjadi antara kerub dan Allah. Pribadinya ditonjolkan dan di pusatnya ditempatkan kesombongan, ditempatkan egonya sendiri. Ia mengklaim kemerdekaan total, yaitu kemandirian terpusat dari Allah, terpusat dari Tuhan. Ia mampu membujuk sejumlah malaikat dan akhirnya Adam dan Hawa untuk bergabung dalam pemberontakannya. Dan yang terakhir, disebutkan kata perdagangan dan kekerasan. Yeskiel menggambarkan kerub terlibat dalam perdagangan. Kalau bicara perdagangan, dia mulai membujuk, menawarkan. Yeskiel menggambarkan kerub terlibat dalam perdagangan, rekula, yang membuatnya dipenuhi kekerasan dan mengakibatkan dosa. Ia adalah seorang pedagang yang dalam konteks ayat tersebut memperdagangkan roh pemberontakannya. Ini menunjukkan bahwa makhluk surgawi lainnya mendengarkannya. Arti dasar dari istilah rekula terkait dengan kata rakil, memfitnah, menunjukkan seseorang yang berjalan seperti pedagang yang berusaha menjual barang dagangannya. Kerub itu membagikan apa yang dianggapnya sebagai barang miliknya, tetapi yang sebenarnya dilakukannya adalah memfitnah Tuhan. Akibatnya adalah kekerasan di sorga. Kekerasan ini mungkin terwujud dalam tuduhan palsu, mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang sama, dan bahkan memperbesar diri sendiri. Kerub itu mengganggu tatanan yang telah ditetapkan Tuhan dan merusak kualitas hidupnya sendiri dan orang lain. Konflik itu kini terbuka dan ada perang di sorga, Wahyu 12 ayat 7. Perang yang berlanjut di bumi setelah kejatuhan Adam dan Hawa dan yang akan diselesaikan melalui salib Kristus. Dosa yang pertama di sorga, menurut Ellen White, adalah hati yang angkuh. Hati yang angkuh. Gejalanya ada. Misteri munculnya dosa tetap misteri. Tapi gejala yang kita lihat di sana adalah Lucifer yang angkuh. Creature, makhluk ciptaan yang angkuh. Makhluk ciptaan yang sombong. Seringkali orang katakan, oh mungkin ada pride dalam arti positif. Dalam Alkitab kalau bicara pride dalam arti positif atau bangga dalam arti digunakan kata bangga, bukan sombong, bangga. Contohnya pada saat saya lihat dalam sisi positifnya, saya lihat keberhasilan dari mahasiswa, saya katakan saya bangga dengan kamu. Hal positif, saya bangga dengan kamu. Mazmur 27, 47, 5, ia memilih kita, tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihnya. Allah bangga kepada Yakub yang dikasihinya. Allah bangga kepada Yakub yang setia. Yeskiel 24 ayat 21, katakanlah kepada orang Israel, beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku akan menajiskan tempat kudusmu, kekuasaanmu yang kau banggakan. Kata bangga juga di sini. Digunakan kata bangga. Kemudian bicara juga tentang kesempurnaan. Kesempurnaan. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Kemudian suaranya menderu, ia mengguntur dengan suaranya yang megah, ia tidak menahan dirinya menahan kilat petir bila suaranya kedengaran. Masuklah di sela gunung batu dan bersembunyilah di dalam liang tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Di pelajaran sekolah sahabat hari Minggu disebutkan sebagai berikut. Seseorang menjadi sombong ketika mereka tidak memberikan kemuliaan kepada Allah atas apa yang sedang dikerjakannya dalam hidup mereka. Seseorang menjadi sombong ketika mereka tidak memberikan kemuliaan kepada Allah atas apa yang sedang Allah kerjakan di dalam hidup mereka. Pada saat kita tidak memberikan kemuliaan kepada Allah atas apa yang sedang Allah kerjakan, atas pencapaian-pencapaian kita, maka pada saat itulah kita menjadi sombong. Pada saat kita lupa bahwa semuanya karena Tuhan, di saat itulah kita menjadi sombong.
Kemudian hari Senin disebutkan sebagai kenalilah diri Anda sendiri. Kemudian di bagian ini disebutkan tentang Lukas 18 ayat 9 sampai 14, perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Saya coba membaginya sebagai berikut. Orang Farisi dan pemungut cukai, status sosial, sekte Yahudi yang berdedikasi. Orang Farisi, pemungut cukai, golongan yang paling dibenci karena dianggap tidak jujur, tidak setia, dan najis secara ritual. Kemudian fokus doa, fokus pada saya, aku. Kemudian pemungut cukai, fokus doa, tidak berani menghadap ke langit. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kemudian ketaatan agama. Orang Farisi katakan, dia berpuasa 2 kali seminggu, memberikan perpuluhan dari semua penghasilannya. Oh, pemungut cukai katakan, tidak ada prestasi keagamaan yang disebutkan. Fokus doa, egosentrik. Membual kepada Tuhan tentang kemurnian moral, bukannya berterima kasih kepada Tuhan akan apa yang telah Tuhan lakukan dan Tuhan berikan kepadanya. Orang pemungut cukai tidak mau mengangkat matanya ke langit, memukul dadanya dalam kesedihan dan memohon, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Keputusan Yesus menganggap dirinya benar dan mencoba membenarkan diri, tapi tidak menerima pembenaran. Orang ini pulang tidak dibenarkan. Sedangkan pemungut cukai bergantung kepada kasih karunia Allah, menerima kasih karunia Allah, dinyatakan benar. Pelajaran rohani, kesombongan. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Pelajaran rohani, bagi pemungut cukai, kerendahan hati. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saya coba mencari beberapa indikator konkret yang dapat membantu menilai apakah kesombongan telah berakar dalam hidup Anda. Saudara-saudara, ini bukan untuk melihat orang. Mari kita evaluasi diri kita sendiri. Beberapa indikator konkret yang dapat membantu menilai apakah kesombongan telah berakar dalam diri seseorang atau tidak. Indikator terbagi 2 bagian, yaitu indikator internal dan relasional, dan yang kedua indikator perilaku dan kerohanian. Yang pertama ini adalah indikator internal dan relasional. Indikator kita bisa evaluasi apakah saya ada sikap sombong, tinggi hati, atau tidak. Yang pertama, indikator internal dan relasional, cenderung menghakimi pertimbangan orang lain. Yang kedua, terlalu terganggu oleh ketidakpekaan. Jadi pada saat kita melihat orang lain tidak peka, apa dia tidak peka? Kita merasa terganggu, bahkan tidak bisa tidur. Karena kita mau pakai standar kita sendiri. Yang ketiga, tidak sabar ketika orang bertindak tidak kompeten. Yang keempat, berfantasi tentang keadaan dia ideal. Yang kelima, membiarkan suasana hati Anda bergantung pada bagaimana orang lain menunjukkan rasa hormat kepada Anda. Pada saat kita merasa tidak dihormati, kita tidak bisa tidur setelah itu. Merasa kesal ketika pendapatmu tidak diterima dengan baik. Mempertahankan kepribadian yang kuat. Iri pada keberuntungan orang lain. Melindungi reputasimu bahkan melalui penutupan atau menghindari pengungkapan pribadi. Melindungi reputasi, yang penting reputasinya baik-baik, menjaga baik-baik reputasimu. Kemudian yang kedua adalah indikator perilaku dan kerohanian. Yang kedua, pertama, kecenderungan untuk menghakimi dan mengkritik orang lain. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi ketika saudara menyadari dosa dan kelemahan saudara sendiri. Namun kesombongan dengan mudah melakukan ini untuk membuat dirinya terlihat baik dengan membuat orang lain tampak lebih buruk. Menghakimi dan mengkritik orang lain supaya saya kelihatan lebih baik dan orang lain kelihatan lebih buruk. Yang kedua, sifat suka berdebat. Sifat suka berdebat juga menandakan kesombongan. Karena semangat suka bertengkar muncul dari kesombongan dan menghilang jika kesombongan tidak ada. Yang ketiga, perilaku kasar.
Yang keempat, memandang diri sendiri lebih unggul daripada rekan-rekan. Yang kelima, menolak penyangkalan diri. Yang keenam, mencemooh otoritas. Ketujuh, menampilkan gaya berjalan yang angkuh atau suara yang mendominasi. Yang kedelapan, berbicara dengan otoritas yang tidak beralasan. Kesembilan, kurang sabar. Kesepuluh, dengan bebas menghina orang lain sambil mudah tersinggung. 11, dengan keras kepala menolak masukan orang lain. Dan ke-12, mengejar tujuan egois. Kemudian, di pelajaran hari Selasa, dikasih contoh dalam Alkitab, Musa, hamba Allah yang rendah hati. Kita tahu kisah Musa. 40 tahun pertama dia di Mesir, dididik dalam pendidikan yang luar biasa. 40 tahun kedua dia di padang gurun. Dan 40 tahun ketiga dia di padang gurun memimpin bangsa Israel. Dalam tulisan Ellen White, 40 tahun pertama dari kehidupan Musa di istana Firaun, Musa menerima latihan sipil dan militer yang tertinggi. Raja telah menetapkan untuk menjadikan cucu angkatnya itu sebagai penggantinya, dan anak muda itu telah dididik untuk pangkat itu. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Kisah Para Rasul 7:22. Kesanggupannya sebagai seorang pemimpin dalam ketentaraan telah menjadikan dia sebagai seorang yang disenangi oleh tentara-tentara Mesir dan oleh orang banyak dianggap sebagai seorang tokoh yang menonjol. Saudara-saudara, saya yakin di saat ini Musa sadar bahwa dia sanggup memimpin orang Israel. Di saat ini Musa merasa bahwa dia benar-benar pemimpin orang Israel. 40 tahun kedua. Di 40 itulah sebabnya walaupun belum dipanggil Tuhan, dia jalan-jalan melihat bangsa Israel. Tuhan belum mengangkat dia menjadi hakim, dia mengangkat dirinya sendiri untuk menjadi hakim pada saat melihat dua orang yang berkelahi. Dua kali, yang pertama orang Ibrani dan orang Mesir, dia bunuh orang Mesir, dan yang kedua orang Ibrani dan orang Ibrani. Dia menggunakan caranya sendiri untuk menjadi pemimpin. Sehingga dia harus melarikan diri ke padang gurun Midian. Dan dia masuk pada 40 tahun kedua dari kehidupannya. Agar dapat menerima pertolongan Allah, manusia harus menyadari kelemahan dan kekurangan-kekurangannya. Ia harus menyerahkan pikirannya kepada perubahan besar yang akan dilaksanakan di dalam dirinya. Ia harus sadar untuk mengambil bagian dalam usaha dan doa yang tekun dan sungguh-sungguh. Adat serta kebiasaan-kebiasaan yang salah harus ditinggalkan, dan hanyalah oleh usaha yang disertai dengan tekad untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang menyerahkan diri kepada prinsip-prinsip benar, kemenangan itu akan diperoleh. Selanjutnya Alfa Omega mengatakan, dikelilingi oleh barisan gunung-gunung, Musa terasing bersama dengan Allah. Kuil-kuil Mesir yang megah itu tidak lagi mengesankan pikirannya dengan segala tahyul dan kepalsuannya. Di dalam suasana hikmat di antara bukit-bukit, ia dapat melihat keagungan yang maha tinggi. Dan sebaliknya kini ia menyadari betapa tidak berdayanya dan tidak berartinya ilah-ilah Mesir itu. Di mana-mana nama kali tertulis, Musa seolah-olah berdiri di dalam hadiratnya dan dikelilingi oleh kuasa Allah. Di tempat ini, di padang gurun Midian, pada saat dia menggembalakan domba, kesombongannya dan sifat merasa diri cukup sama sekali dihapuskan. Di dalam kesederhanaan hidup di padang belantara, akibat-akibat kemewahan dan kesenangan Mesir hilang dari dalam dirinya. Musa menjadi orang yang sabar, bersikap hormat dan rendah hati, sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Bilangan 12 ayat 3. Tetapi kuat di dalam iman kepada Allah Yakub yang berkuasa itu. Saudara-saudara, Musa orang disebut orang yang paling rendah hati. Dilatih Tuhan di padang gurun di Midian. Pada saat ini dia dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin orang Israel. Pada saat dia dipanggil Tuhan,
Dia katakan, Tuhan, salah mungkin. Bukan saya, Tuhan. Di saat itu dia merasa tidak layak. Mungkin kalau 40 tahun lalu, dia akan katakan, memang Tuhan, kita setunggu-tunggu Tuhan mau pilih saya untuk menjadi pemimpin. Tapi pada saat 40 tahun kedua, dia belajar kerendahan hati. Dia belajar dari Tuhan. Pada saat Tuhan memanggil dia memberikan tanggung jawab, dia katakan, Tuhan, saya tidak sanggup. Saya tidak tahu berbicara. Cari orang lain. Saudara-saudara, jangan cari-cari posisi. Seorang yang benar-benar dipanggil Tuhan, dia akan katakan, saya tidak sanggup. Not me, Lord. Bukan saya, Tuhan. Cari orang lain. Pada saat Tuhan memilih orang yang tidak sanggup, pada saat orang yang tidak sanggup ini berserah kepada Tuhan, Tuhan yang akan menyanggupkan dia. Kemudian, pelanggaran terbesar hari Rabu, pelanggaran terbesar dalam Lukas 22, 24-27 terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Kemudian saya suka ayat 26 terakhir. Pemimpin sebagai pelayan. Pemimpin sebagai pelayan. Pemimpin sebagai pelayan. Kemudian di pelajaran hari Rabu ada kutipan dari buku Membina Kehidupan Abadi halaman 114. Tidak ada perkara yang begitu menyakitkan hati Allah atau begitu berbahaya kepada jiwa manusia seperti keangkuhan dan merasa diri kuat. Dari semua dosa-dosa, inilah dosa yang paling tidak berpengharapan dan paling susah diperbaiki. Dosa keangkuhan, merasa diri kuat adalah yang paling susah diperbaiki. Itu yang Ellen White katakan. Kemudian, di pelajaran yang sama, jika Anda menyadari di bagian bawah dari pelajaran sekolah sahabat, di bagian akhir dari pelajaran hari Rabu, jika Anda menyadari bahwa hanya Allah yang dapat bekerja untuk menghapuskan kesombongan dan keegoisan dari jiwa Anda, berhentilah sejenak dan ucapkan doa ini sekarang juga. Tuhan, terimalah hatiku, karena aku tidak dapat mengalahkannya. Ia adalah milikmu. Jadikanlah suci, karena aku tak dapat mempertahankannya demikian bagimu. Selamatkanlah aku, kendati pun diriku lemah, yang tidak seperti Kristus. Bentuklah aku, tempalah aku, angkatlah aku ke dalam suasana yang murni dan suci, di mana aliran kekayaan kasih-Mu dapat mengalir melalui jiwaku. Kemudian pelajaran hari Kamis saya katakan itu solusi. Solusinya adalah pandanglah dia. Pandanglah Kristus. Di Lukas 22 ayat 27, Yesus katakan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Saudara-saudara, pelayan. Kita adalah pelayan. Kita ada di tengah-tengah jemaat sebagai pelayan. Bukan sebagai bos, bukan sebagai eksekutif, bukan sebagai pimpinan. Biasanya yang saya lihat sekarang di organisasi kebanyakan baku panggil pimpinan, pimpinan. Kenapa kita tidak panggil pendeta, pelayan? Karena pada saat kita memanggil posisi, yang seringkali juga saya lihat kita sekarang baku panggil ketua, sek, ben, yang kita tonjolkan adalah posisinya. Padahal itu adalah tanggung jawab sementara yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita semua adalah pelayan. Kenapa kita tidak panggil saudara?
Kenapa kita tidak panggil pendeta? Kenapa harus panggil posisinya? Kenapa harus menyebutkan posisinya? Ingat Yesus. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Pada saat Yesus di dunia, dia tidak pernah memperkenalkan diri, "Aku adalah Allah." Melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kemudian pendalaman hari Jumat. Semakin dekat kita datang kepada Kristus, dan semakin jelas kita melihat kesucian tabiatnya, semakin jelas kita akan melihat kehebatan dosa itu, dan semakin kurang perasaan kita untuk meninggikan diri kita. Orang yang dianggap suci oleh sorga adalah orang yang terakhir hendak menunjukkan kebaikannya. Kemudian diringkasannya, kesombongan bisa menjadi salah satu penghalang terbesar dalam pertumbuhan hubungan dengan Allah. Jika kita merasa cukup dengan diri sendiri dan tidak menyadari kebutuhan akan hubungan ini, kita tidak akan mengejarnya. Sebaliknya, Yesus adalah pribadi yang paling rendah hati di bumi dan menjadi teladan yang paling sempurna tentang bagaimana memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Saudara-saudara, izinkan saya untuk menasihati saudara, saling menasihati. Ini saling menasihati. Minta maaf kalau salah. Seringkali di jemaat, pada saat perkenalan pembicara, di saat khutbah, kita menonjolkan kesombongan. Apa yang kita tonjolkan pada saat kita memperkenalkan seseorang? Gelarnya, jabatannya, kesuksesannya, atau kita menonjolkan Tuhan pada saat kita memperkenalkan seseorang? Mana yang lebih enak? Contohnya, saya contoh. Mana yang lebih enak? Saudara-saudara, selamat Sabat. Contoh perkenalan yang pertama. Selamat hari Sabat, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang terkasih. Hari ini kita sangat berbahagia karena saudara akan mendengarkan firman Tuhan dari seorang yang luar biasa. Beliau adalah lulusan teologi dengan summa cum laude. Dia menulis beberapa buku rohani yang terlaris. Pengkhotbah internasional yang sudah mengelilingi dunia. Khotbahnya selalu menggetarkan hati ribuan orang. Melalui pelayanannya banyak mujizat terjadi. Oleh karena itu, saya tidak perlu memperkenalkan beliau panjang lebar, karena nama dan reputasinya sudah berbicara sendiri. Mari kita sambut pembicara kita pada Sabat ini, pendeta yang luar biasa, doktor teologi yang memiliki 3 gelar, yang akan memberikan pencerahan bagi kita semua. Kemudian menyebutkan nama pembicara, pendeta so. Memuji manusia secara berlebihan. Fokus pada gelar, prestasi, dan reputasi duniawi. Mengarahkan pandangan kepada pembicara, bukan kepada Kristus. Jemaat diajak untuk mengagumi kualifikasi manusia, bukan disiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Menggunakan bahasa hiperbola yang memuliakan diri sendiri. Luar biasa, mujizat terjadi, ribuan orang
bertentangan dengan firman Tuhan untuk senantiasa memusatkan segala sesuatu kepada Kristus. Bagaimana dengan perkenalan seperti ini? Selamat hari Sabat, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Allah karena pada hari Sabat ini kita dapat berkumpul kembali untuk memuliakan Tuhan. Hari ini kita semua akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan, sama seperti kita semua, seorang pendosa yang telah ditebus oleh kasih karunia Kristus. Beliau tidak datang dengan gelar atau kehebatan manusia, karena ia sendiri yang mengatakan bahwa apapun yang saya miliki, saya terima dari Allah. Mari kita buka hati, bukan untuk mendengarkan perkataan manusia, tetapi untuk mendengarkan Tuhan melalui hambanya yang rendah hati ini. Marilah kita sambut hamba Tuhan Pendeta Sososo yang akan membagikan firman Tuhan kepada kita. Fokus perkenalannya adalah memuliakan Allah, bukan manusia. Fokus utama adalah memuliakan namanya, memuliakan nama Tuhan, mengakui status sebagai sama-sama pendosa yang ditebus, menghindari kesan lebih suci, lebih tinggi dari orang lain, mengalihkan perhatian kepada Kristus, mendengarkan suara Tuhan, bukan perkataan manusia. Karena apapun yang kita miliki, semuanya berasal dari Tuhan. Menumbuhkan kerendahan hati yang kolektif, karena sang pembicara dan jemaat sama-sama datang di hadapan Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, kiranya ini dapat menolong kita. Kiranya ini dapat menolong kita di dalam pelayanan kita, dapat menolong kita untuk hidup lebih baik, untuk melihat kehidupan kita, mengevaluasi diri sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Kiranya ini boleh menolong kita untuk mengevaluasi diri. Kalau ada kesombongan, dan pasti ada kesombongan, dan levelnya berbeda-beda, kita selalu datang kepada Tuhan untuk minta Tuhan menolong kita untuk berubah dari hari ke hari. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Alan untuk pemaparan materinya di malam hari ini untuk kita semua. Selanjutnya kami undang kalau Pendeta Prayitno sudah ada di tempat ini. Baik, teman-teman pendeta. Pendeta mewah saja Pandu. Oke, terima kasih pimpinan. Baik, kita masuk ke ruang tanya jawab. Bilang hamba Tuhan saja, tidak usah pimpinan. Tadi sudah bagus tadi pemaparan dari Pendeta Alam. Amin, amin, amin. Amin, amin. Praise the Lord. Pendeta Alan, di chat, di kolom chat ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertama dan kedua ini dari Pendeta Lori Engka. Kalau teman-teman juga punya pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat. Pertanyaan pertama, apakah kesombongan rohani bisa disamakan dengan level kesombongan yang tertuang lewat bahasa tubuh atau yang keluar dari bahasa mulut? Memang yang paling susah mau evaluasi adalah kesombongan rohani. Itu yang paling susah. Yang seringkali saya katakan itu sebabnya perlu evaluasi diri karena hanya kita dengan Tuhan yang tahu ini kesombongan rohani. Sampai di mana batas kita. Kita perlu berdoa memohon Tuhan menolong kita agar kita jangan menonjolkan ini kesombongan rohani. Yang seringkali kesombongan rohani ini keluar dari bahasa tubuh.
Susah saya mau definisikan, susah. Itu sebabnya saya katakan mari kita evaluasi diri. Apa motif di balik itu? Yang seringkali motif ini cuma kita pribadi dengan Tuhan yang tahu. Itulah sebabnya susah sekali mengevaluasi ini kesombongan. Kita perlu berdoa terus kepada Tuhan. Kita perlu melihat kepada Tuhan. Selalu melihat Dia karena teladan kesembuhan yang teladan kerendahan hati yang paling sempurna hanyalah pada Yesus. Dia lebih mengutamakan orang lain dari dirinya sendiri, mengutamakan orang berdosa malah dari dirinya sendiri. Di Filipi 2 katakan mengutamakan orang lain lebih dari dirinya sendiri, terlepas dari pilihan yang dibuat oleh setan di surga. Berarti status kesucian sesungguhnya di surga, tetapi berarti status kesucian sesungguhnya di surga. Kenapa tidak sama setelah masa 1000 tahun bahwa kesucian itu 100%? Memang pure terjadi di mana generasi digaransikan oleh roh nubuat tidak akan terjadi lagi. Kenapa di sorga nanti tidak akan terjadi lagi ini dosa? Di pada saat di pada saat Lucifer jatuh dalam dosa memang misteri, tapi gejalanya yang disebutkan dalam Alkitab yaitu gejala kesombongan. Gejalanya ada yaitu tidak pernah di sorga tidak ada dosa, kemudian muncul dosa, ditemukan setelah diselidiki ditemukan dosa, gejalanya adalah kesombongan karena kesombongan dari Lucifer. Kemudian Ellen White katakan bahwa nanti setelah di sorga 1000 tahun digaransikan tidak akan terjadi lagi. Ron buat katakan tidak akan terjadi lagi dosa. Kenapa tidak digaransikan tidak akan terjadi lagi dosa? Karena ada Yesus di sana. Yesus adalah monumen hidup yang berlawanan dengan manusia. Pada saat manusia di sana tidak ada lagi dampak dosa, semua cacat dosa sudah tidak ada. Di sana ada Yesus. Di sana ada Yesus yang masih memiliki cacat dosa. Bekas paku dia ada, bekas tombak dia ada, karena dia menjadi monumen hidup, maka umat suci yang ada pada saat melihat Yesus yang adalah monumen hidup, mereka katakan dosa sungguh mengerikan. Maka dosa tidak mungkin akan terjadi lagi karena di sana ada monumen hidup. Ada monumen hidup. Oke, terima kasih Pak Pendeta untuk dua pertanyaan. Selanjutnya, ini pertanyaan dari Pendeta Kuapaha. Tadi ketika Pendeta menerangkan sehubungan dengan perkenalan untuk pembicara, muncul pertanyaan kenyataan di lapangan begitu. Jadi siapa yang mau larang kalau itu terjadi? Hati-hati saudara. Saya cuma katakan hati-hati seperti ini. Hati-hati. Hati-hatinya begini. Pada saat kita memperkenalkan orang lain dan membesar-besarkan bahaya, orang lain itu ya apalagi orang yang makan puji, dia sendiri akan berdosa. Dan kita membuat orang itu jatuh pada saat kita memuji orang. Nah, saya merasa kalau kita mau perkenalkan saja apa adanya dan tonjolkan Kristus, bukan tonjolkan orang itu. Bukan tonjolkan pencapaian-pencapaiannya. Karena semua pencapaian itu juga karena Kristus yang menolong dia. Jadi tonjolkan bukan orangnya, tapi tonjolkan pekerjaan Kristus di dalam diri orang itu. Dan saya rasa kalau saudara lakukan itu, pimpinan tidak akan marah, kecuali pimpinannya makan puji. Sebagai pendeta kita sama-sama pelayan, kita sama-sama orang berdosa. Jadi kita kalau bikin kita kalau mau perkenalkan seseorang, perkenalkan apa adanya dan tonjolkan Kristus, bukan tonjolkan orangnya, tonjolkan keluarganya, tonjolkan pendidikannya. Itu saja, Oke, makasih. baik, terima kasih Pak Pendeta. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pendeta Albertus Betula. Dua pertanyaan. Bagaimana cara mengalahkan kesombongan dalam kehidupan sehari-hari? Kedua, mengapa orang Farisi sering ditegur oleh Yesus Kristus karena kesombongan mereka? Di pelajaran sekolah sahabat sudah ada solusinya, itu untuk mengalahkan kesombongan dalam kehidupan sehari-hari kita banyak belajar dari Yesus.
Alkitab mengajarkan bagaimana untuk hidup rendah hati. Belajar dari Yesus. Belajar dari Yesus. Lihat kehidupan Yesus. Pada saat dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Pada saat dia dipukul, dia tidak membalas dengan memukul. Dan di Filipi 2 katakan dengan menganggap orang lain lebih utama dari dirinya. Pada saat saudara ada di komite pemilih, pada saat saudara terpilih untuk satu posisi, dan saudara tahu ada orang yang lebih baik, yang sebenarnya lebih hebat dari saudara, apakah saudara katakan dengan bijak, minta maaf, jangan saya, sebaiknya orang itu, karena saya tahu dia lebih hebat dari saya. Apakah kita boleh katakan itu? Atau kita akan katakan, memang kita ada tunggu-tunggu ini, memang kita ada cari ini. Selama kita ada tunggu-tunggu. Memang kita ada backing, kita ada cari ini, memang kita ada atur sebegini. Jadi sebetul ini terjadi. Mengapa orang Farisi sering ditegur oleh Yesus Kristus karena kesombongan mereka? Jadi Alkitab menyebutkan orang Farisi ini karena mereka menganggap mereka lebih suci, mereka lebih banyak mengetahui. Ini namanya orang yang lebih banyak, lebih tahu, orang Farisi menganggap dia lebih banyak, dia tahu segala-galanya. Dan biasanya kecenderungan orang yang lebih tahu segala-galanya, kecenderungan untuk sombong itu ada. Minta maaf, saudara. Saya juga menyadari di saat seringkali ada saudara-saudara banyak di sini yang mahasiswa saya waktu saya jadi dekan di Unpad. Minta maaf. Seringkali kecenderungan kita sudah menggunakan itu power, pride of power untuk menekan saudara-saudara. Kita semua punya kesalahan-kesalahan yang setiap saat kita perlu lihat kepada Yesus, memohon Yesus untuk menolong kita. Menolong dia untuk memohon Kristus untuk menolong kita. Saya ketemu dengan salah sesama dosen di sini dan waktu ketemu kami berkenalan dan dia katakan call me pastor. Saya katakan saya juga lebih enak dipanggil pastor. Dan ini dia katakan because if you call me pastor, it reminded me that I'm a pastor, I'm a servant. Jadi saya tidak kita bagi saya pribadi saya lebih suka dipanggil pendeta. Karena pada saat saudara memanggil saya pendeta sama dengan saudara mengingatkan saya bahwa saya ini pendeta. Saya ini bukan doktor, saya pendeta. Pendeta, pendeta pelayan. Pada saat pendeta itu pelayan, pastor adalah gembala. Pada saat saudara memanggil saya doktor, saudara menempatkan diri saya di atas. Tapi kalau panggil pendeta, itu lebih menyenangkan karena mengingatkan bahwa saya pelayan, saya gembala. Amin. Pertanyaan selanjutnya dari Pendeta Wahyu Widodo. Izin bertanya untuk refleksi diri, Pak Pendeta. Apakah pujian-pujian penghormatan yang berlebihan dari orang lain bisa membuat seseorang perlahan menjadi sombong? Dapatkah dikatakan bahwa kita turut bertanggung jawab membuat seseorang atau pimpinan menjadi sombong dengan pujian atau penghormatan yang berlebihan? Terima kasih. Yang nomor satu dulu saya tanggapi. Saya tadi lagi, karena dulu saya sempat, waktu saya lagi, karena tiap hari saya baca buku Rono Buat, memang ada kutipan Ellen White yang bicara tentang bagaimana kita memberikan pujian kepada orang lain. Seringkali orang lain itu jatuh ke dalam dosa kesombongan, jadi sombong karena orang lain yang senantiasa salah memujinya. Karena penghormatan yang berlebihan yang diberikan orang lain, sehingga orang itu jatuh. Jadi, dapatkah dikatakan bahwa kita turut bertanggung jawab membuat seseorang atau pimpinan menjadi sombong dengan pujian atau penghormatan kita yang berlebihan? Betul. Seringkali kita, para pendeta, turut bertanggung jawab membuat pimpinan lebih sombong. Karena kita membuat pujian, memberikan pujian-pujian yang
membuat dia merasa di awan-awan, dan membuat dia merasa bahwa jabatan itu harus ada padanya selama-lamanya, karena kalau tidak, maka akan hilang pujian-pujian itu. Jadi hati-hati saudara, apabila orang lain memuji-muji saudara, dan pujian itu adalah pujian yang berlebihan. Hati-hati. Karena kalau saudara telan itu mentah-mentah, itu akan mencelakakan kita sendiri, mencelakakan yang menerima pujian itu. Bisakah seseorang tidak sombong namun tidak juga rendah hati? Bisakah seseorang yang sebenarnya sombong namun terlihat rendah hati? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Sebaliknya, bisakah seseorang yang rendah hati terlihat sombong? Ini yang susah, saudara. Susah. Itulah sebabnya saya selalu katakan ini pertanyaan dari Pendeta Widodo, ini pertanyaan refleksi yang perlu kita evaluasi berdasarkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Mengapa kesombongan disebutkan begitu berbahaya dan dosa yang paling tidak berpengharapan dan paling susah untuk diperbaiki? Karena dosa kesombongan dia tidak akan pernah menyadari bahwa dia salah. Dosa kesombongan tidak akan pernah menyadari bahwa dia membutuhkan Kristus. Dosa kesombongan dia akan menyadari bahwa dia sudah cukup, dia tidak perlu bergantung pada orang lain. Itulah sebabnya ini yang paling susah untuk diperbaiki, susah untuk diperbaiki. Itulah sebabnya paling bagus kita evaluasi diri kita sendiri dengan melihat kepada Yesus. Baik, Kasih mewah. terima kasih Sir untuk jawabannya. Selanjutnya dari Pendeta Rumalak. Banyak motivasi modern menyatakan untuk tidak rendah diri. Dan kadang itu juga dibawa di dalam gereja. Kita boleh rendah hati tapi jangan rendah diri. Nyatanya bahasa Alkitab juga menyatakan merendahkan diri. Jadi apa beda rendah diri dan rendah hati? Kalau begitu mana yang harus kita lakukan? Ada bedanya dengan antara self-confident dengan rendah hati. Kalau kita berbicara, kita membawakan firman Tuhan, kita harus membawakan itu dengan self-confident. Firman Tuhan, kebenaran yang disampaikan, kita harus sampaikan dengan self-confident. Karena yang kita bawakan adalah kebenaran dan hanya kebenaran saja. Bahaya kalau kita membawakan kebenaran, kita membawakan sesuatu yang tidak benar tapi dengan self-confident. Itu yang berbahaya. Dunia mengajarkan cara berbicara. Dunia mengajarkan segala sesuatu agar kita senantiasa self-confident. Tapi sebagai pendeta, kita perlu self-confident pada saat kita melayani dan pada saat kita mewakili Kristus dimanapun kita berada. Teristimewa pada saat kita membagikan firman Tuhan. Kita harus self-confident. Kita harus yakin. Kita percaya diri karena yang kita bawakan adalah kebenaran dan hanya kebenaran saja. Kalau kita yakin yang kita bawakan itu adalah kebenaran Kristus, maka kita perlu self-confident. Jadi bedakan antara self-confident dan kesombongan. Kesombongan itu kesombongan itu adalah self-center. Sedangkan self-confident adalah kita membawakan dengan berani sesuatu yang kita anggap benar-benar kebenaran, truth. Truth kita sampaikan dengan self-confident karena kita tahu sumbernya dari Tuhan. Sedangkan kesombongan, tinggi hati itu adalah selfish. Motifnya adalah selfish, motifnya adalah cinta diri. Motifnya adalah supaya orang lihat, who am I? Siapa saya? Tapi apabila firman Tuhan, motif kita bawakan itu dengan percaya diri, karena kita tahu yang ditinggikan bukan kita, tetapi yang ditinggikan adalah Tuhan dan kebenarannya. Itu bedanya. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Ada 5 pertanyaan ini berurutan dari Pendeta Ini Medi. satu lagi dia bilang, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang, bukan kesombongan hatimu diketahui semua orang, tapi kebaikan hatimu diketahui semua orang, supaya orang memuji Tuhan, bukan memuji dirimu sendiri karena kebaikanmu. Rupanya Selanjutnya ini yang 5 dari Pendeta ada Wakulu.
Dari Pendeta Wakulu. 5 pertanyaan. Mengapa Boleh? kesombongan sering sulit disadari dalam diri sendiri? Perbedaan kesombongan dan rasa bangga yang sehat. Sekalian saja, Sir, 5-5. Yang mengapa kesombongan sulit disadari di dalam diri sendiri. Itu sebabnya saya selalu kembali tadi itu self evaluation. Self evaluation dan sering melihat Yesus. Sering sulit disadari kenapa kita lebih banyak belajar Alkitab. Orang lebih banyak baca Alkitab, lebih banyak berdoa, orang akan lebih mengevaluasi diri. Karena di Alkitab sebenarnya dia punya dasar-dasarnya sudah banyak. Jangan meninggikan diri supaya kamu tidak direndahkan. Kemudian bagaimana kita menunjuk bagaimana ciri-ciri kita sombong apabila kita menganggap diri kita lebih hebat dari orang lain. Karena Yesus dikatakan menganggap orang lain lebih penting dari diri sendiri. Itu contoh rendah hati. Apa perbedaan antara kesombongan dan rasa bangga yang sehat? Rasa bangga yang sehat, biasanya di Alkitab dia tidak pakai kata kesombongan, tapi I'm proud. Saya bangga. Yesus bangga pada saat dia melihat umatnya setia kepadanya. Orang tua sebagai pribadinya saya bangga karena, tapi bukan, saya bangga dan memuji Tuhan karena saya melihat keberhasilan dari saudara ini. Orang yang setia kepada Tuhan. Pelayanannya luar biasa. Bagaimana kesombongan bisa menyamar dalam hal yang tampaknya baik, misalnya pelayanan atau keberhasilan. Ya, ini yang susah. Bagaimana kesombongan bisa menyamar dalam hal yang tampaknya baik, misalnya pelayanan atau keberhasilan. Saya akan kembali kepada diri ketiga, ke diri kita sendiri. Apa motif kita melakukan itu? Kalau motif kita untuk kemuliaan Tuhan, maka nama Tuhan akan dibesarkan. Tapi kalau motif kita agar supaya nanti saya terpilih, agar supaya nanti saya dapat ini, agar supaya nanti nama saya disebutkan, itu sudah sombong karena yang motif kita adalah untuk diri sendiri. Tapi kalau motif kita adalah saya ingin bekerja, fokus saya untuk Tuhan, mau dapat hadiah atau tidak, saya fokus saya untuk Tuhan. Jadi motifnya apa? Self-center atau untuk pekerjaan Tuhan? Apa bahaya jika seseorang tidak memberikan kemuliaan kepada Allah atas keberhasilannya? Bahayanya luar biasa. Itu karena segala sesuatu itu berasal dari Tuhan dan harusnya Tuhan yang dimuliakan. Bagi saya, seseorang yang tidak memberikan kemuliaan kepada Allah atas keberhasilannya, dia akan menjadi lupa diri dan pada akhirnya dia akan binasa. Ada pertanyaan selanjutnya ini, Sir, dari pengalaman Pendeta Calvin Rudolf Mongkau. Mendengar ada yang mengatakan merendahkan diri dalam ketinggian. Apa maksudnya itu? Merendahkan diri dalam ketinggian. Sebenarnya tuh orang sudah tahu semua tuh orang yang model begitu, merendahkan diri dalam ketinggian. Dia bicara sesuatu yang rendah hati, tetapi sebenarnya yang dimaksudkan adalah kebalikan dari hal tersebut. Jadi sebenarnya untuk semua ini jangan lihat orang lain. Mari kita evaluasi diri. Kenapa kita mengatakan itu? Dan biasanya kita mengatakan itu apakah untuk kemuliaan Tuhan atau untuk diri sendiri? Apakah salah ketua? Apakah salah ketua kita memberikan pujian atas pencapaian dalam pelayanan pelayanan seorang demi motivasi? Kita kita memberikan pujian tapi pujian yang memang betul-betul pujian. Tapi pujian itu kita katakan kita bersyukur kepada Tuhan karena hamba Tuhan, Pendeta Glady Mewo tahun ini oleh berkat Tuhan dia membaptiskan sekian orang dan di tahun ini pendeta ini hamba Tuhan ini dia adalah dari semua pendeta-pendeta oleh pertolongan Tuhan dia dialah yang baptisan terbanyak untuk tahun ini. Itu cara kita dan itu jangan menonjolkan orang itu. Oh, pendeta Gledimo karena dia master, itu karena dia master, dia berbicara hebat, dia ini itulah sebabnya dia baptisan terbanyak pada tahun ini. Beda kita bicara seperti itu. Tapi kalau kita katakan
Tuhan menggunakan hamba Tuhan yang rendah hati ini untuk membaptis lebih banyak dari orang lain. Mari kita evaluasi diri, karena hidupnya lebih dekat kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau puji orang, puji yang betul, tapi karena Tuhan, bukan karena kehebatannya. Semua karena Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Karena kalau kita mau puji orang tersebut, bahaya, saudara. Ellen White katakan, kita punya kita kalau kita memuji orang itu dan dia makan mentah-mentah pujian kita membuat orang itu jatuh. Sir, Pertanyaan bagaimana dengan keadaan seperti ini? Jika orang merasa tidak dihargai di suatu tempat, lalu dia mencari tempat di mana dia dihargai, apakah itu tidak tergolong kesombongan? Salah satu, tadi saya sudah katakan, salah satu ciri indikator dari sombong adalah dia merasa pada saat dia tersinggung, pada saat dia merasa dia tidak dihargai di satu tempat. Salah satu ciri. Ini yang saya berikan tadi itu indikator-indikator yang boleh menolong kita mengevaluasi diri. Buat dulu bentarannya. Mengevaluasi diri. Jadi kalaupun kita tidak dihargai, so why? Yesus saja tidak dihargai waktu dia datang ke atas dunia ini. Nah, pada saat kita tidak dihargai, begitulah 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 kehidupan kita sebagai pelayan. Ada saatnya kita dihargai, ada saatnya kita ditolak, bahkan kita dianiaya. Tinggal yang penting kita setia kepada Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Pendeta Guntur, mengapa Petrus yang sudah setiap hari bersama Yesus tetap sombong? Orang semua punya kelemahan. Selagi orang di dunia, orang semua bergumul dengan orang punya dengan kehidupan kita, kelemahan kita. Petrus 3 tahun setengah bersama dengan Tuhan. Dalam kehidupan kita, kita perlu bergumul dengan Tuhan karena kita bertumbuh langkah demi langkah. Proses penyucian itu adalah proses seumur hidup, di mana karakter kita boleh bertumbuh. Kalau di surga Lucifer diusir karena sombong, apakah boleh mengusir anggota jemaat yang sombong? Bagaimana cara menuntun orang sombong untuk datang dan memandang kepada Yesus? Apakah boleh usir orang sombong, anggota yang sombong? Kita bawa mereka kepada Kristus, melihat Yesus, bukan usir. Bagaimana cara menuntun orang sombong untuk datang memandang kepada Yesus? Kita lebih banyak berdoa, mendoakan dia, dekat dengan dia. Engkaulah Allah yang layak menerima pujian dan hormat. Amin. Terima kasih, Pendeta Lumanto. selanjutnya, Sir, pertanyaan dari Pendeta Freddy Kopaha. Sering dalam doa syafaat menyebut nama pendeta dan gelar dan jabatannya. Apalagi doa dengan sebut gelar dan jabatannya, cari muka atau sombong rohani bagi yang berdoa. Itu sadar sendiri, Jo. Tapi ada juga orang yang dia marah kalau nak disebut gelarnya. Itu lebih soile itu. Karena sebenarnya pencapaian itu dari Tuhan. Orang menghargai atau tidak, kualitas orang tersebut yang menentukan. Kalaupun tidak tidak diperkenalkan, kenapa? Kenapa harus diperkenalkan? Saudara mengundang dia untuk membawakan firman Tuhan, bukan untuk diperkenalkan. Jadi orang akan mendengarkan pekabarannya, bukan melihat orangnya. Jadi kalau mesti sebut-sebut DP jabatan, orang itu lupa bahwa semuanya itu dari Tuhan. Tidak ada yang perlu dibanggakan, hanya Tuhan yang perlu dibanggakan. Amin, amin. Itu Selanjutnya boleh dari sesolat ini, pendeta. masih ada 8 menit, Sir. Oh, Tambah 8 menit. 20 menit, Le. Hai, sesuai dengan jam, kita akan berakhir pada pukul 20.30. Dari Pendeta Rafael Jami, kalau saya tidak pernah merasa sombong rohani, apakah itu justru merupakan salah satu tanda bahwa saya sedang sombong rohani? seorang yang merasa dia cukup segala-galanya, hati-hati. Orang yang merasa hati-hati, itulah sebabnya kita perlu evaluasi.
Orang sombong, salah satu tandanya adalah dia merasa dia lihat saja, lihat saja, lihat saja ciri-ciri jemaat Laodikia. Ciri-ciri jemaat Laodikia. Merasa diri cukup, semua sudah ada, dan Yesus katakan engkau miskin, buta, dan telanjang. Kita perlu selalu meminta Tuhan untuk menolong kita. Oke, selanjutnya dari Pendeta Immanuel Supadang. Menurut Ellen White, kesombongan adalah dosa yang paling tak tersembuhkan dan paling menyinggung hati Tuhan. Mengapa tidak ada hukum yang mengatur jangan sombong dan tidak ada aturan dalam peraturan jemaat untuk mendisiplin anggota yang sombong? Karena sombong itu paling susah paling susah. Kita tidak ada kalanya kita paling susah untuk mengukur. Attitude, sikap itu susah untuk diukur. DP tingkat kesombongannya bagaimana? Yang tingkat kesombongan bagaimana yang perlu didisiplin, yang tingkat kesombongan bagaimana yang tidak perlu disiplin. Susah untuk mengukur itu. Yang ada dalam Alkitab, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Pada saat kita membuat sesuatu pada saat kita menempatkan sesuatu di atas diri Allah, menempatkan diri kita di atas diri Allah, kita sudah sombong. Dan memang tidak ada hukum yang mengatur itu. Tapi di Alkitab sangat melarang. Salah satu dosa, 7 dosa yang disebutkan yang merupakan kejijikan bagi Tuhan adalah mata sombong. Salah satu disebut mata sombong. Apakah semua larangan harus ada di dalam 10 hukum? Untuk hidup dalam damai dengan semua orang, kita perlu hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Jadi kita perlu melihat konsep secara umum yang dituliskan dalam Alkitab. Apakah pembuatan baliho dengan besar-besarnya foto-foto, apakah itu bentuk penghargaan dan sering harus sepertinya undang-undang tidak tertulis? Kalau saudara mau promosi menjadi anggota DPR, mau promosi untuk menjadi pasang baliho besar-besar, minta maaf, kaki berikut kita dong sudah mau panggil mau datang bicara di sini. Kenapa selalu mesti ada tuh foto-foto semua? Kenapa dalam setiap acara mesti ada tuh semua foto? Oh, kalau acara uni mesti ada tuh. Selain pembicara ini, kenapa mesti ada foto dan di orang-orang ini? Sudah, nggak usah. Itu terserah. Terserah saudara-saudara mau evaluasi. Tapi ah, Pertanyaan terakhir, Sir. Masih ada 4 menit. Ada anggota suka memuji pendeta karena pelayanan bagus. Apa ini termasuk membiarkan diri kita masuk dalam dosa atau menegur mereka dengan tidak menerima pujian yang demikian? kalau anggota menyebutkan, memuji kita karena pelayanan yang bagus, saudara jawab puji Tuhan. Itu saja. Puji Tuhan. Tuhan mampukan. Bukan bukan kita, oh iya memang betul, kita memang udah bikin ini supaya kita nanti, saudara boleh calonkan nanti berikut toh. Saudara kan anggota eksekutif. Jadi ingat juga, kita semua melayani bagus-bagus supaya boleh dicalonkan. Tidak. Kalau ada anggota datang, terima kasih pendeta untuk pelayanan pendeta memang luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan, tolong doakan saya supaya boleh melayani dengan baik. Nah, Puji Tuhan, tolong doakan saya supaya boleh melayani dengan baik. Puji amin. Tuhan, tolong doakan saya supaya tidak lupa diri. Puji Tuhan, tolong doakan saya. Oke, baik. Mungkin ini yang terakhir, Sir. Masih ada 2 menit. Ini pertanyaan masuk dari Pendeta Roland Lana. Saat melakukan pelayanan dengan tulus untuk memuliakan Tuhan, orang lain melihat bahwa itu sebagai bentuk mencari perhatian. Oleh karena dia yang lebih baik, apakah ini termasuk menyebabkan orang lain menjadi sombong?
Hati-hati saudara, hati-hati saudara. Sekarang sekarang ini adalah zaman sosial media. Zaman sosial media. Segala sesuatu saudara mau taruh di sosial media. Dan pada saat apalagi sekarang sosial media sudah menawarkan kalau sekian banyak yang lihat dapat uang. Seberapa banyak yang lihat dapat uang. Hati-hati pada saat saudara memunculkan sesuatu di sosial media. Apa motif saudara? Memuliakan Tuhan atau memuliakan diri? Dan seringkali setelah kita posting sesuatu di sosial media, kita akan cari tahu siapa yang kasih like, siapa yang kasih like, berapa banyak yang kasih like, siapa-siapa yang kasih like. Dan kalau cuma sedikit yang kasih like, kita mulai pikir, siapa dia marah tuh ke kita. Dan akhirnya bikin dosa gara-gara sosial media. Kalaupun kita mau posting, saya tidak menghakimi. Kalaupun kita mau posting sebagai hamba Tuhan, kita mau posting sesuatu di sosial media, postinglah sesuatu yang meninggikan nama Tuhan. Bukan posting sesuatu yang menonjolkan diri kita sendiri. Oke, baik. Terima kasih, Sir, untuk pelayanan malam hari ini. Pertanyaan sudah habis. Dan untuk pemaparan materi yang sudah dibagikan kepada kami semua, hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan, kami sangat bersyukur boleh mendapat berkat pelayanan di malam hari ini. Orang sama mesti belajar untuk menjadi rendah hati. Selanjutnya kami serahkan kepada pimpinan untuk pengumuman dan ucapan terima kasih. Pendeta Frankie Sepang ataupun Pendeta Swine Istandidio. Baik, mungkin Sir Sepang ada ya? Mungkin Sir Sepang belum sedang dalam tugas. Terima kasih banyak untuk yang sudah melayani pada malam ini, para hamba Tuhan, khususnya hamba Tuhan Pendeta Alan Pasuhuk yang sudah membawakan materi yang luar biasa, mengajak kita untuk mengevaluasi diri kita masing-masing. Poinnya sangat jelas, apakah saya ini sombong ataukah tidak. Jadi itu sangat baik, dan tentunya Pendeta Alan tidak mengajar kita untuk menilai orang lain, tetapi menilai diri kita sendiri. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita, agar supaya kita bisa menjadi rendah hati dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih Pendeta Alan Pasuhuk, hamba Tuhan yang melayani di Ayas, kiranya terus melayani dan diberkati, dan Tuhan selalu berhikmat di dalam pelayanan. Keluarga diberkati, dan juga biarlah semakin banyak hamba Tuhan yang dilatih untuk melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Teman-teman pendeta, terima kasih banyak sudah hadir pada malam ini, dan untuk para direktur Sekolah Sabat, Sekretaris Asosiasi Kependetaan, mohon agar supaya hamba-hamba Tuhan tetap beri motivasi untuk hadir di pendalaman Sekolah Sabat, dan jangan lupa untuk melaksanakan persatuan guru-guru Sekolah Sabat di jemaat masing-masing. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih hamba Tuhan Pendeta Alan Pasuhuk, dan seluruh yang hadir juga yang sudah melayani, hamba Tuhan Pendeta Gledi Mewo. Terima kasih banyak sudah memandu acara pada malam ini, dan semua yang sudah ambil bagian baik dalam doa dan juga dalam menjalankan platform Zoom ini sehingga acara berjalan dengan baik. Terima kasih. Oke, baik. Sebelum kita tutup acara kita pada malam hari ini, lagu tutup yang akan diputar oleh multimedia. Doa tutup sebentar akan dipimpin oleh Pendeta Alan Pasuhuk. Minta sediaan untuk mendoakan di dalam doa Officers Uni
Officers Uni, Sekretaris Kependetaan Uni, Pendeta Sepang, kemudian Direktur Sekolah Sahabat Uni, Pendeta Tandideo, dan juga semua pendeta-pendeta yang ada di Uni Conference Indonesia Kawasan Timur di dalam pelayanan bersama-sama terpadu dengan anggota-anggota jemaat. Jadi itu pokok doa yang perlu didoakan di malam hari ini. Kita akan menutup ibadah pendalaman sekolah sahabat kita. Selanjutnya kami serahkan kepada multimedia untuk memutarkan lagu penutup. Disilakan. Hai sekalian orang yang mengasihi Tuhan, mari bersama memuji, mari bersama memuji kehadirat Tuhan, kehadirat Tuhan. Berjalan ke Sion, kota Sion yang terindah. Mari berjalan ke Sion, kota Allah yang termulia. Mari berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kebaikan-Mu bagi kami semua. Satu hari kami sudah lewati karena kebaikan-Mu. Kami boleh tiba pada malam ini, teristimewa kami diberikan kesempatan bersama-sama untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat. Oh Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh mengevaluasi diri kami. Kami ditegur Tuhan. Kami diingatkan untuk hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Seringkali Tuhan kami bingung bagaimana hidup rendah hati. Tolonglah kami untuk melihat kepada Yesus. Tolonglah kami untuk rajin membaca firman-Mu. Tolonglah kami untuk hidup dekat dengan Tuhan. Dan tolonglah kami, ajarlah kami untuk hidup rendah hati di hadapan-Mu di dalam pelayanan kami. Kami mendoakan buat semua anggota jemaat yang kami layani dimanapun mereka berada. Domba-domba yang kami gembalakan ya Tuhan. Oh Tuhan, saat ini begitu banyak ajaran-ajaran palsu. Begitu banyak masalah-masalah yang muncul, yang dihadapi oleh para domba-domba yang kami gembalakan. Tuhan, tolonglah kami sebagai gembala-gembala yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan domba-domba kami. Berikan kepada kami roh kerendahan hati. Berikan kepada kami roh kesungguh-sungguhan. Berikan kepada kami akal budi, kekuatan iman, agar kami dapat membimbing domba-domba ini di jalan yang benar. Menuntun mereka di dalam kebenaran-Mu. Mempersiapkan lebih banyak umat bagi kedatangan Kristus yang kedua kali. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, bantulah kami untuk bersungguh-sungguh dalam melayani-Mu. Kami berdoa juga buat para pimpinan yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin institusi Tuhan ini, apakah di daerah, di uni. Tuhan tolong mereka semua. Direktur sekolah sahabat yang bertanggung jawab untuk acara yang diadakan setiap hari Senin malam, berikan akal budi kesanggupan kepada mereka semua ya Tuhan. Kiranya ada kerjasama yang baik antara semua gembala-gembala dalam mempersiapkan diri dalam melayani Tuhan. Kami berdoa juga buat hamba Tuhan Pendeta Tandideo,
Buat hamba Tuhan, Pendeta Sepang, dalam tanggung jawab yang besar yang Tuhan berikan kepada mereka. Beri akal budi, beri kuasa sorga, berikan roh kerendahan hati dalam melayani-Mu. Berkati juga pimpinan kami di UNI, Tuhan tolong mereka, berikan roh kerendahan hati, berikan roh kerjasama, berikan kuasa sorga, kiranya mereka boleh memberikan teladan-teladan yang baik dalam menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan kiranya organisasi yang Tuhan sudah bentuk, Advent Movement yang sudah berjalan selama ini, Tuhan berkati agar betul-betul pergerakan Advent ini akan menyiapkan lebih banyak jiwa lagi bagi kedatangan Kristus yang kedua kali. Berkati kami malam ini Tuhan. Berkati keluarga kami masing-masing, berkati anak-anak kami. Terima kasih Tuhan menolong kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Alan Masuk untuk pelayanannya dan terima kasih untuk kehadiran kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati kita semua.